Halo teman-teman, balik lagi di elfmoto.com. Dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar rezeki ya, amin. Jadi di depan gua ini ada Pacific Dart 3.0. Sebenarnya sih di pasaran ada dua versi, jadi Dart 3.0 sama Dart 5.0. Biasanya sih gua bilangnya ini Dart 3 ya, karena Dart 3.0. Jadi si Pacific Dart 3 ini sebenarnya gua beli dengan harga 5.850.000, include dengan ongkir dari dari Jakarta ke Surabaya ya. Kalau misalnya lu lihat dari jauh, mungkin bentuknya itu mirip-mirip dengan Cam Hazy ya, atau Cam Hazy Plus gitu. Kalau dibandingkan dengan Troy, kayaknya beda jauh deh. Atau dibandingkan Evenhound Goose, jauh juga. Soalnya lu bisa lihat di sini untuk top tipnya dia pipih ya. Ininya pipih tapi dia agak tebel. Beda kalau misalnya elemen Troy atau Evenhound Goose, dia itu lebih bulat gitu. Dan lu bisa lihat di sini untuk bagian seatnya, untuk frame-frame kayak gini memang udah nggak ada. Makanya untuk di chainstay ini bagian armnya sendiri dia tebel. Beda sama untuk misal lu bandingin Norris atau Splendid gitu ya. Dia kan ada tipis-tipis dan ini ada chainstay sama seatnya juga. Nah seperti yang tadi gue bilang di judul, kenapa di sepeda ini nggak usah di-upgrade lagi? Karena lu bisa lihat sendiri hampir sekitar ya hampir 50% ya itu komponennya udah upgradeable banget, jadi udah nggak usah di-upgrade, itu udah ganteng banget. Nih pertama ya, lu lihat chainringnya, jadi gede banget sumpah. Ini 56T udah pakai Holotech, jadi dia bolong. Dan gue sih terus terang lebih suka Holotech ya, karena memang secara pribadi gue udah nyobain beberapa sepeda yang Holotech maupun yang BB biasa atau BB kotak gitu, lebih enak pakai ini sih, lebih enteng goesannya, lebih loncer. Terus dipadu dengan ini kasetnya 10 speed. Gue sebenarnya mau ngambil yang Dart 5 yang 11 speed, tapi gue pikir-pikir ngapain juga sepeda kecil kayak gini percepatannya banyak-banyak gitu ya. 10 speed aja kadang nggak terlalu banyak yang dipakai koknya. Paling biasanya sih kalau gue di sini 3 ke atas maupun yang paling bawah ini. Jadi dia ukuran untuk sprocketnya 1132. Ini untuk RD-nya dari black box. Begitu juga kalau di sini untuk shifternya juga dari black box. Nah bedanya antara si Dart 3 atau Dart 3 dengan Dart 5. Kalau Dart 5 dia nggak ada indikator untuk ininya, untuk shifternya. Nah biasanya sih kalau untuk shifter Shimano atau gue udah pernah nyoba Niseko juga. Kalau nggak salah sih Niseko juga dia tipenya push pull ya. Dalam artian untuk di sini ada 2 lever, sama-sama 2 lever dengan Shimano. Cuma yang bawah buat ningkatin untuk kok dari yang kecil ke tinggi itu pakai yang bawah dengan jempol ditekan. Tapi kalau untuk nurunin ya, kalau Shimano itu ditarik pakai telunjuk, kalau ini ditekan cuy. Nah gitu. Jadi pertama rada kagol sih, karena gue biasanya pakai Shimano tuh biasanya Altus ya, kalau nggak Alivio tuh yang sama, tinggal pakai ini. Tapi nggak ada yang jelek sebenarnya. Gue ngerasain untuk 30 kilo pakai ini, so far so good sih. Jadi, nah ini dia kayak super, kalau di Shimano itu namanya Rapid Fire Plus ya. Jadi Rapid Fire itu dia bisa sekali dorong dia bisa naik ke 3 kok. Jadi nah dia langsung naik ke sini gitu. Terus kita langsung di bagian handle post dulu deh. Jadi handle postnya di sini, hand gripnya dari Odi. Ini bahannya silikon dan ini enak banget. Untuk lampu terpisah ya gue beli. Jadi ini bukan pindahan sih sebenarnya, tetap dipakai di Startos gua. Kalau misalnya mau lihat untuk reviewnya lihat di sini. Kalau untuk pembelian si Pacific Dart 3 ini dia udah integrated sama ini nih, jadi dapat bel ting ting yang suaranya menggema sekali. Lanjut di bagian handle post, di sini dia adjustable ya, dalam artian teleskopik, bisa dinaikin atau ketinggian. Biasanya sih gue atur ini nggak terlalu tinggi, jadi nggak gini-gini banget sih, jadi langsung biasanya segini. Kemudian untuk si seat postnya agak tinggi, jadi posisi gue berkendara itu rada nunduk dikit. Tapi sih bakal lebih kece kalau misalnya si handle postnya ini diganti dengan yang lengkung atau minus 40 derajat ke depan gitu. Jadi sih bakal lebih ganteng sih. Tapi
gue sih overall udah puas banget sih dengan kayak gini untuk tampilannya maupun functionality-nya ya. Jadi ukuran bannya ini 16:3/8 atau 16 inch, atau biasa orang bilang tuh 349 ya. Jadi kalau 16 murni atau 16 inch itu kan 305, kalau ini 349. Makanya untuk ininya bannya juga beda, dia lebih tinggi atau lebih lebar. Sama dengan si kemarin gue beli United Cora. Itu kan kalau seri-seri lain kan pakai 20 inch, si Cora itu dia pakai 22 inch. Kalau misalnya lu belum lihat review Cora gue, silahkan lihat di sini ya. Oke. Nah tadi kan udah gue bahas untuk rangkanya ini mirip-mirip dengan apa. Untuk bahannya dia full aluminium, baik itu di ininya, di rangkanya maupun di forknya juga. Jadi kalau misalnya di elemen Troy itu kan separuh-separuh ya, ada yang chromoly, ada yang alloynya juga. Kalau ini full aluminium 661. Di sini ada logo I love aluminium 661. Wih. Untuk seat post dia ukurannya diameternya 33.9 mili. Ini banyak banget untuk cari di marketplace. Kalau misalnya lu pengen berubah warnanya mungkin jadi emas atau warna merah gitu ya. Dan dia panjang banget ini. Ini sampai 550 mili gitu. Oke. Nah, semua hal yang ada di sini itu kebanyakan didominasi dari buatan site. Kalau misalnya lu nggak tahu site itu dari mana, sebenarnya sih itu part yang dibuat dari si Pacific Group ya. Jadi Pacific Group kan buat eksotik, buat aviator. Nah, ini untuk supply partnya yang kelas atasnya ya, premium partnya itu mereknya Site ini. Ini mulai dari chainring, crank arm, terus pedalnya juga udah quick release, tinggal ditekan aja. Dan buat ngembaliinnya juga sama, tinggal ditekan. Terus ini hubnya juga dia udah full seal bearing ya, belakang 4 bearing, yang depan itu 2 bearing. Dan gue sih paling suka suaranya sih, mungkin nggak cuma gue aja pribadi. Orang-orang yang beli dart ini kebanyakan sukanya gara-gara ini. Gua turunin dulu. Oke. Ini suaranya ya. Jadi tahu kan kenapa orang-orang, apalagi cowok ya, kenapa orang-orang kok suka kayak gitu? Karena memang suaranya itu bener-bener berisik banget. Ini sih bisa dibilang levelnya kayak tawon ya. Kalau jangkrik sih kayak race gitu yang gue udah pernah nyoba. Kemudian bannya nggak jelas itu mereknya dari Innova. Terus untuk wheelsetnya juga nggak ada mereknya, tapi kayaknya buatan Pacific juga. Dan di sini kalau misalnya lu lihat secara deket ada tulisan dartnya, meskipun nggak kelihatan jelas. Pacific Dart gitu. Ada 2. Dan karena ini ban tinggi ya, dalam artian pakai 349, makanya pentilnya dia pentil Presta, bukan pentil Dunlop. Nah kemarin kan sempat ada yang nanya pas gua posting di feednya YouTube, dia itu pas RD, pas di posisi gini dia mentok apa enggak gitu. Gua demoin aja ya. Jadi coba gua turunin dulu, sorry. Ini tangan satu soalnya. Ini aja deh. Ini gua coba paling yang tinggi ya. Untuk paling tinggi. Jadi yang paling dekat sama tanah. Nah, masih jauh banget. Jadi jaraknya masih jauh banget, masih satu ya seginilah, 2 jengkal lah. Jadi masih aman, tapi kudu hati-hati kalau misalnya lu kena untuk posisi tidur gitu ya, apalagi yang gede, itu bahaya banget sih. Nah tadi sih pas gua ngantor itu gua agak-agak ini ya, ada accident dikit. Jadi kalau misalnya lu lihat di sini ada semacam baret-baret. Karena tadi untuk chainnya atau rantainya ini dia lepas cuy. Mungkin karena settingan RD gue terlalu optimis, jadi dia keluar pas kena jeglongan itu ceduk gitu. Jadi nyangkut deh dan dia baret di sini. Tapi it's okay karena namanya sepeda, kalau misalnya dipakai ya
harus baret cuy. Kalau misalnya nggak mau baret ya nggak usah dipakai ya. Terus apa lagi ya? Oh iya, AC udah quick release baik itu depan belakang. Terus nah ini mungkin orang luput ya kalau misalnya orang review. Kenapa gue bilang tadi nggak usah upgrade lagi, karena memang lu bisa lihat di sini, mungkin kelihatan nggak ya? Nah di sini untuk housing dari kabelnya sendiri dari jack wire, dan ini tipenya jack wire Lex. Biasanya orang-orang tuh pada upgrade karena wah pengen di jack wire soalnya lebih halus untuk ininya, operannya maupun remnya kalau misalnya pakai rem mekanis. Dan di sini udah ada cuy, dan detailnya juga gue paling suka sih di sini, kabel manajemennya udah di include ya. Kalau kemarin gue kasih untuk tips ngerapiin ini, ya udah, ya mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih udah nonton di alifmoto.com. Jangan lupa subscribe ya. I'm out and see you, bye. Stay safe, stay healthy, bye. Sorry, ini reviewnya buru-buru soalnya besok ada acara dan gagal deh untuk sepedaan besok hari Sabtu, sekalian review sih ini. Oke, I'm out, bye.